Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Bertemu kembali di kajian akidah, mengkaji kitab Muqarrar Maddatil Aqidah karya beberapa ulama yang ahli di bidang akidah. Dan alhamdulillah, atas karunia Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di pembahasan jilid 3. Pembahasan yang berkaitan tentang pemimpin kaum muslimin. Kewajiban seorang muslim dan muslimah terhadap pemimpin kaum muslimin dan kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Qulna liman ya Rasulullah? Qal lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Agama Islam memang terdiri dari nasihat. Agama Islam terdiri dari untaian nasihat. Kemudian para sahabat pun bertanya, nasihat untuk siapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi para sahabat memahami agama Islam merupakan agama yang nasihat, saling menasehati, saling memotivasi, saling menguatkan satu sama lain. Tetapi untuk siapa wahai Rasul? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi, untuk Allah. Nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Wali rasulihi, nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali kitabihi, nasihat untuk kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an. Wali a'immatil muslimina wa 'ammatihim, nasihat untuk orang-orang muslim satu dan yang lainnya, dan juga pemimpin kaum muslimin. Ikhwati fillah, zanallahu wa iyyakum. Maksud dari hadis ini adalah agama Islam dibangun di atas nasihat. Nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat untuk Allah maksudnya mengajak orang lain, mengajak kaum muslimin, mengajak manusia untuk melaksanakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat untuk Rasulullah pun demikian, mengajak seluruh manusia, menasihati seluruh manusia agar mereka memberikan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Al-Qur'an. Nasihat untuk Al-Qur'an maksudnya adalah menasihati seluruh manusia untuk menunaikan hak, untuk melaksanakan hak Al-Qur'an Al-Karim. Wali a'immatil muslimin, dan untuk seluruh pemimpin kaum muslimin, mengajak seluruh manusia untuk menunaikan hak para pemimpin kaum muslimin.
wa ammatihim, dan mengajak seluruh manusia untuk selalu memberikan atau menunaikan hak masing-masing. Saudara semuslim satu dengan muslim yang lainnya harus memberikan hak-haknya. Itu maksud dari hadis ini. Sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah mengajak orang lain, mengajak manusia untuk selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Mengajak orang lain, mengajak seluruh manusia untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia untuk selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia untuk selalu takut dan mengharap pahala pada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak seluruh manusia untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan mengajak seluruh manusia untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah. Jadi nasihat untuk Allah bukan kita menasihati Allah, bukan. Tapi nasihat untuk Allah maksudnya adalah mengajak seluruh manusia untuk menunaikan, melaksanakan hak-hak Allah. Jadi Allah itu memiliki hak yang harus kita tunaikan. Karena kita adalah seorang hamba. Kita ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus memberikan hak raja kita. Kita harus memberikan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak orang lain untuk melaksanakan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ikhwah? Hak Rasulullah adalah tasdiquhu fima akhbara bih. Membenarkan apa yang telah diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sudah berbicara dalam hadis yang sahih, maka kita harus percaya dan yakin dan kita benarkan. Tidak boleh kita mendustakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda berdasarkan wahyu yang Allah ilhamkan kepada beliau. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan juga mengajak seluruh manusia untuk mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengajak mereka semuanya untuk selalu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengajak seluruh manusia untuk menjadikan petunjuk beliau hanyalah satu-satunya petunjuk, dan mengajak seluruh manusia untuk selalu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berikutnya yang agung, mengajak seluruh manusia untuk beribadah kepada Allah dengan syariat dan metode yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud dengan menasehati untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukannya kita menasehati Rasulullah, bukan. Tapi maksudnya adalah kita mengajak orang lain, muslim yang lainnya, untuk menunaikan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nasihat untuk Al-Qur'an. Apa yang dimaksud dengan nasihat untuk Al-Qur'an Al-Karim? Khawtifillah zanallahu ayyakum. Maksudnya adalah mengajak seluruh kaum muslimin, semua orang, untuk mengimani kebenaran Al-Quran. Mengimani kebenaran Al-Quran. Kemudian mengamalkan hukum-hukum Al-Quran. Di Al-Quran Allah SWT telah jelaskan hukum sholat 5 waktu, hukum berpuasa Ramadan, hukum berhaji, hukum-hukum yang lainnya harus diamalkan. Kemudian juga mengajak kaum muslimin yang lainnya untuk selalu membaca Al-Quran Al-Karim di siang hari, di malam hari, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan maksud menasihati Al-Quran, bukan kita menasihati Al-Quran, tetapi maksudnya adalah mengajak kaum muslimin yang lainnya
untuk menunaikan hak-hak Al-Quran. Hak Al-Quran hendaklah dibaca, dipelajari, ditadaburi, kemudian diamalkan. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, nasihat untuk pemimpin kaum muslimin. Nasihat untuk pemimpin kaum muslimin adalah mengajak orang lain, mengajak muslim yang lain untuk selalu mendoakan pemimpin kaum muslimin. Mengajak mereka untuk mencintai pemimpin kaum muslimin. Dan mengajak kaum muslimin yang lainnya untuk mentaati keputusan atau perintah yang telah diwajibkan oleh pemimpin kaum muslimin. Inilah yang dimaksud dengan menasihati pemimpin kaum muslimin. Menasihati pemimpin kaum muslimin, bukan kita menasihati mereka terang-terangan, bukan. Menasihati kaum muslimin bukan seperti itu. Nanti akan dijelaskan oleh penulis. Menasihati pemimpin kaum muslimin dengan cara mendoakan mereka, dengan cara mencintai mereka, dengan cara mentaati mereka selama mereka para pemimpin memerintahkan yang tidak menjurus pada kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, menasihati untuk kaum muslimin secara umum. Maksudnya adalah mengajak seluruh kaum muslimin untuk saling amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak kebaikan satu orang, dua orang, tiga orang, dan yang lainnya, dan seterusnya. Mengajak kebaikan, melarang mereka untuk melaksanakan kemungkaran. Kemudian di antara juga mencintai sesama muslim sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Dan kita badlul khairi lahum, mengorbankan, menyerahkan, mengeluarkan kebaikan untuk kaum muslimin, memberikan kebaikan yang kita miliki kepada sesama muslim, kemudian juga membantu mereka semampu kita. Inilah yang dimaksud dengan menasihati sesama muslim. Nah, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, jika seseorang tidak mau mentauhidkan Allah, tidak mau mencintai Allah, tidak mau mengagungkan Allah, tidak mau menakuti Allah, tidak mau mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau memerintahkan mengamalkan perintah Allah, justru melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut sejatinya tidak menasihati untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan hak-hak Allah. Begitu juga seterusnya dalam penasihati untuk Rasulullah, Al-Quran, kemudian para pemimpin kaum muslimin dan umat Islam seluruhnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya. Jadi sahabat Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Agama Islam merupakan nasihat. Agama Islam merupakan nasihat. Agama Islam merupakan nasihat. Kalau kita perhatikan, seorang muslim dan muslimah, dia harus menasihati orang lain untuk Allah, menasihati orang lain untuk Rasulullah, menasihati orang lain untuk Al-Quran, menasihati orang lain untuk para pemimpin, menasihati orang lain untuk sesama muslim. Jadi untuk di sini mengajak menuju merealisasikan atau mewujudkan hak-hak Allah, hak-hak Rasulullah, hak-hak Al-Quran, hak-hak para pemimpin, dan hak-hak sesama muslim.
Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Penulis menyebutkan secara khusus hukum mentaati pemerintah kaum muslimin, hukum mentaati pemimpin kaum muslimin. Sungguh Al-Quran Al-Karim, kemudian kesepakatan para ulama telah menjelaskan akan kewajiban mentaati para pemimpin kaum muslimin, walaupun mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, selama ketaatan tersebut atau perintah tersebut tidak ada unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama pemerintah kita dia adalah pemerintah yang muslim, beriman kepada Allah, dan perintah yang mereka perintahkan kepada kita tidak ada unsur bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib melaksanakan perintah pemimpin kaum muslimin. Walaupun pemimpin kita mereka berbuat dosa, walaupun mereka berbuat zalim, walaupun mereka menzalimi kaum muslimin, tetap kita harus tunduk dan patuh. Ini dijelaskan di Al-Quran, dalam hadis, dan para ulama salaf bersepakat akan hal ini. Tetapi apabila para pemimpin kaum muslimin mereka memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi seperti ini seorang muslim diharamkan mentaati pemerintah tersebut. Dilarang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi. Tidak boleh mentaati manusia atau makhluk selama berseberangan dengan untuk bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau perintah manusia, perintah pemimpin kita, perintah saudara kita, perintah orang tua kita atau istri kita atau suami kita, perintah tersebut ada unsur maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti berbuat syirik, seperti membuat hal-hal perkara baru dalam agama Islam. Ketika diperintahkan hal-hal semacam ini, maka kata Rasulullah dilarang. Rasulullah melarang hal demikian. Innamat ta'atu fil ma'ruf, dalam riwayat lain. Sesungguhnya ketaatan itu hanya boleh dilakukan dalam keadaan yang baik. Jadi jika perintahnya baik, tidak berseberangan dengan Allah Subhanahu wa taala, silahkan dikerjakan. Terlebih terkhusus perkara duniawi. Nah, kemudian juga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, penulis menyebutkan sebagaimana kaum muslimin selain harus wajib mentaati perintah imam mereka, mereka juga wajib sholat di belakang imam mereka. Jika pemimpin kaum muslimin, pemerintahan kaum muslimin selama mereka masih beragama Islam, maka Al-Quran, Sunnah, dan para ulama salaf sepakat wajib kita sholat di belakang mereka, berhaji, berjihad di bawah pimpinan mereka, dan mentaati pemerintah selama tidak bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena sesungguhnya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kemaslahatan berjamaah, kemaslahatan untuk kaum muslimin itu lebih agung, itu lebih besar manfaatnya. Jangan sampai ada perpecahan kaum muslimin. Jangan sampai perpecahan kaum muslimin ada. Jadi satu-satunya cara
agar tercetus kekuatan yang besar dari kaum muslimin atau persatuan yang kuat dari kaum muslimin, satu-satunya cara adalah mengikuti pemerintah kaum muslimin. Ikuti pemerintah kaum muslimin, ikuti pemimpin kaum muslimin selama mereka tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita melakukan khuruj, tidak boleh kita mendemo pemerintah kaum muslimin, tidak boleh kita menanggalkan kekuasaan mereka walaupun mereka telah berbuat zalim, walaupun mereka telah berbuat kejam, walaupun mereka telah berbuat dosa. Dan kita juga tidak boleh mendoakan keburukan untuk pemimpin kaum muslimin. Tidak boleh mendoakan keburukan kepada pemimpin kaum muslimin. Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, kalau seandainya saya memiliki satu kesempatan doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan berdoa kepada Allah untuk kebaikan para pemimpin kaum muslimin. Karena jika pemimpin atau para pemimpin kaum muslimin saleh, maka masyarakat pun akan saleh. Dan kita juga tidak akan pernah menanggalkan ketaatan kita kepada para pemimpin kaum muslimin. Ketaatan kepada para pemimpin kaum muslimin semuanya diukur dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama mereka tidak memerintahkan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk mentaati mereka. Ikhwati fillah, zanallahu wa iyyakum. Dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga pemerintah kalian atau para pemimpin kalian. Di sini Allah menggunakan kalimat ati'u untuk Allah dan Rasulnya, tetapi tidak menggunakan ati'u untuk pemerintah kaum muslimin. Para ulama mengisyaratkan hal ini karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah ketaatan yang mutlak. Tidaklah Allah memerintahkan, tidaklah Rasulullah memerintahkan kecuali kebaikan. Tidaklah Rasulullah melarang dan Rasulullah melarang kecuali untuk kebaikan kaum muslimin. Karena Allah dan Rasulnya mengetahui apa yang terbaik untuk kaum muslimin. Sedangkan Allah tidak memberikan kalimat ati'u sebelum ulil amri minkum, mengisyaratkan bahwasanya ketaatan kepada pemerintah kaum muslimin adalah ketaatan yang terikat, bukan ketaatan yang 100% kita harus jalankan. Selama pemerintah kaum muslimin mereka mentaati Allah dan Rasulnya, maka kita taati. Selama pemerintah kaum muslimin tidak bermaksud kepada Allah dan Rasulnya, kita tidak taat, kita tetap taati. Selama mereka mentaati Allah dan Rasulullah, maka kita taati mereka. Jadi intinya ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin itu berkisar dengan ketaatan Allah dan Rasulnya. Kalau sesuai, maka kita taati pemerintah kita. Jika berseberangan dengan Allah dan Rasulnya, maka kita tidak boleh, bahkan haram mentaati pemerintah kaum muslimin. Kemudian dalil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man 'asani faqad 'asa Allah, wa man yuti'il amira faqad ata'ani, wa man ya'sil amira faqad 'asani."
Barang siapa yang mentaatiku, maksudnya mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah mentaati Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maksudnya bermaksiat kepada Rasulullah, faqad asallah, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuti'il amira faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati pemimpin kaum muslimin, maka sungguh orang tadi telah mentaatiku. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpin kaum muslimin, maka sungguh dia telah bermaksiat kepadaku. Sehingga ketika pemerintah kaum muslimin memerintahkan sesuatu yang tidak ada kemaksiatan kepada Allah, maka wajib kita untuk mentaatinya. Kalau kita tidak mentaati, maka sejatinya kita tidak mentaati Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Kita bermaksiat kepada pemerintah kita, sama saja kita bermaksiat kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Karena pemerintah kita tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah. Kecuali kalau pemerintah kita, pemimpin kita menyuruh kita untuk minum khamar misalkan, menyuruh kita untuk menyembah kuburan misalkan. Disinilah kita tidak boleh mentaati pemerintah kaum muslimin. Nah, jadi hadis ini jelas sekali, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan barang siapa yang mentaati pemerintah, maka sungguh dia telah mentaati Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bermaksud kepada pemerintah kaum muslimin, maka sungguh dia telah bermaksud kepada Rasulullah dan bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam hadis yang lainnya riwayat Imam Bukhari menjelaskan, Rasulullah SAW menjelaskan ketaatan kepada pemerintah itu hanyalah ketaatan yang berupa kesesuaian dengan Allah dan Rasulnya. Jika sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka wajib kita amalkan. Rasulullah SAW bersabda, "Alal mar'il muslimi as-sam'u wat ta'ah fi ma ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ata." Kewajiban seorang muslim adalah mendengarkan dan mentaati pemerintah kaum muslimin fi ma ahabba wa kariha, di dalam hal yang suka maupun yang duka, yang senang maupun yang sedih. Jadi pemerintah kalau misalkan memerintahkan kita, sedangkan perintah para pemimpin kaum muslimin tersebut akan tidak menguntungkan kita, maka tetap kita harus mentaati mereka. Kalau perintah mereka akan menguntungkan kita, kita tetap mentaati mereka dan kita mendengar perintah para pemimpin kaum muslimin. Kecuali jika memang para pemerintah kaum muslimin, para pemimpin, mereka memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalkan tidak boleh mengumandangkan azan, tidak boleh sujud di masjid, tidak boleh berpuasa Ramadan dan yang lainnya. Ya, ini semuanya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dihadapkan hal demikian, maka kita harus membantah dan kita harus melanggar ketaatan kepada pemerintah dan harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza umira bi ma'siyatin, jika muslim tersebut diperintahkan untuk melaksanakan kemaksiatan, fala sam'a wala ta'ah, maka hendaklah dia tidak perlu mentaati dan mendengar pemerintahnya. Jadi kita harus pandai-pandai, khotifillah zanallahu ayyakum, menilai. Jika memang pemerintah kita tidak memerintahkan kemaksiatan, ya sudah, kita harus tetap tunduk dan patuh pada mereka. Walaupun ada sisi buruknya, misalkan dagangan kita atau imbasnya, ya mau nggak mau harus apa? Tetap taat. Nah,
Bahkan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, dalam riwayat lainnya Rasulullah SAW tetap memerintahkan kita untuk mentaati pemerintah kaum muslimin walaupun mereka berlaku fajir, walaupun mereka benar-benar kejam, walaupun mereka mengambil harta kita, walaupun mereka memukuli kita, tetap kita harus mentaati mereka. Harus mentaati mereka. Kenapa ikhwah? Di situ disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir." Barang siapa yang melihat pemerintahnya melakukan sesuatu yang dibenci, falyasbir, maka hendaklah orang tadi bersabar. Jadi jika kita melihat pemerintah kita melakukan mungkin ibarat kata kriminal atau berbuat yang tidak beradab, maka kita harus bersabar. Itu kata Rasulullah SAW. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran, maka sesungguhnya barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin satu jengkal saja, mengisyaratkan bahwasannya pemerintah tersebut masuk Islam. Selama pemerintah masih Islam, kita tidak boleh pergi, ya, kita tidak boleh membangkang pemerintah kaum muslimin. Kata Rasulullah, famat, orang tersebut mati, meninggal dunia, famitatuhu jahiliyah atau famaitatuhu jahiliyah, maka kematiannya dianggap kematian jahiliyah, sama seperti orang-orang jahiliyah tanpa ilmu. Mau seperti ini? Mau seperti ini? Jika tidak, sudah bersabar. Walaupun kekayaan kita ada persenan pajaknya dan pajaknya begitu besar, harus bersabar. Walaupun mereka mengambil harta kita, walaupun mereka memukul kita, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melarang menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, kita taati mereka. Nah, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kata penulis, faqad dallat hadhihi al-ahadits ala wujubi luzumil jama'ati wa 'adami munaza'ati al-amri ahlahu wal wa'id asy-syadid liman yukhalifu dzalik. Sungguh hadis-hadis di atas mengisyaratkan akan kewajiban berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin, ya, tidak boleh berlepas diri dari jamaah kaum muslimin. Ancaman yang begitu dahsyat bagi siapapun yang melepaskan dari jamaah kaum muslimin. Naam. Nah, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Kemudian penulis memberitahu bagaimana cara menasihati kaum muslimin. Apakah menasihati mereka, mengkritik mereka dengan cara terang-terangan? Tentu saja tidak. Di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menasihati pemerintah kaum muslimin dengan tidak terang-terangan. Dalam kata lain, mengirim surat menasihati mereka dengan sembunyi-sembunyi. Inilah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdiha alaniyatan wal ya'khudh biyadihi fa in sami'a minhu fadzaka wa illa kana adda alladhi alaihi." Kata Rasulullah, barang siapa yang hendak menasihati, mengkritik pemerintah kaum muslimin, maka hendaklah dia tidak melakukannya secara terang-terangan. Wal ya'khudh biyadih, maka hendaklah orang yang ingin menasihati tadi
mengambil tangan pemerintah kaum muslimin, mengambil tangan pemimpin kaum muslimin. Fa in sami'a minhu fadzak. Kalau misalkan nasihatnya didengar, alhamdulillah. Wa illa kana adda alladhi alaihi. Kalau tidak didengar, ya sudah. Toh juga antum sudah melaksanakan apa yang telah diwajibkan Allah pada antum, yaitu menasihati mereka. Na'am, ikhwatu fillah zanallahu wa iyyakum. Inilah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak membuka keburukan pemerintah kaum muslimin di atas mimbar Jumat. Tidak membuka keburukan pemerintah kaum muslimin di media sosial. Tidak membuka hal-hal yang meresahkan kaum muslimin dari pemerintah mereka di tempat-tempat umum. Menasihati pemerintah kaum muslimin bukan seperti menasihati orang yang pada umumnya, orang pada umumnya. Lagi pula, orang biasa saja, misalkan teman kita, ketika kita nasihati dia di depan orang lain, dia saja akan malu dan mungkin nasihat kita akan ditolak. Bagaimana ini dengan pemerintah kaum muslimin? Pemerintah kaum muslimin ketika mereka melakukan hal yang dinilai merugikan masyarakat kaum muslimin, ya dinasihati, tapi nasihatnya dengan sembunyi-sembunyi. Bagaimana jika mereka sendirilah, para pemerintahlah yang membolehkan untuk berdemo, yang membolehkan untuk terjun unjuk rasa dan yang lainnya? Jika memang hal demikian, unjuk rasa, demo, itu berseberangan dengan hadis Nabi SAW yang telah kita sebutkan. Rasulullah memerintahkan nasihati dengan cara sembunyi-sembunyi. Kemudian kita menasihati mereka dengan terang-terangan, pakai baliho, pakai yang lainnya, macam-macam. Maka tentu saja hal yang telah kita lakukan berseberangan dengan hadis Nabi. Kebolehan pemerintah untuk turun di jalanan, hal tersebut berseberangan dengan hadis Nabi. Ketika berseberangan dengan hadis Nabi, maka kita harus mengambil petunjuk Nabi SAW. Walaupun pemerintah kita membolehkan. Karena tadi apa? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh mentaati manusia jika adanya kemaksiatan kepada Allah. Dan di antara kemaksiatan kepada Allah adalah kemaksiatan kepada Rasulullah SAW. Barang siapa yang tidak mau mengamalkan petunjuk Rasulullah, nasihat Rasulullah, sabda Rasulullah, maka orang tadi kan bermaksiat kepada Allah secara tidak langsung. Nah, karena Rasulullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, penulis menjelaskan hadis-hadis di atas beserta ayat-ayat yang memerintahkan untuk mentaati pemimpin kaum muslimin selama mereka tidak memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa disimpulkan ke beberapa poin. Inilah poin-poin yang disebutkan oleh penulis, ada 5 poin. Poin pertama, ini faedah yang dapat diambil dari hadis-hadis di atas. An-sam'a wa ta'ata wajibatun fi kullil ahwali fi ghairi ma'siyatillah ta'ala. Sesungguhnya mendengar dan mentaati pemimpin kaum muslimin hukumnya wajib dalam segala kondisi, selama mereka tidak memerintahkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas kan kalau mereka merintahkan maksiat kepada Allah, jelas. Kalau mereka tidak memerintahkan maksiat kepada Allah, ya, dan walaupun itu merugikan kita seperti pajak misalkan, kalau misalkan kita nggak bisa berbuat apa-apa, ya bagaimana lagi? Kata Rasulullah, wa in akhadha malak wa dharaba dhahrak, walaupun pemerintah kalian mengambil hartamu secara paksa, gimana lagi? Nah, mau nggak mau. Kalau benar-benar seperti itu, ya kita mengingkari dari dalam diri. Nah, kemudian yang kedua, adamul khuruji ala wulatil amri idza lam yaqbalun nasiha.
Larangan untuk keluar membangkang unjuk rasa atau keluar turun di jalan-jalanan kepada pemimpin kaum muslimin jika mereka tidak mau menerima nasihat kita. Kalau mereka membuat undang-undang misalkan atau membuat peraturan yang merugikan kaum muslimin dan kita telah mengirimkan surat dan mereka tidak mau mendengar, ya sudah, gak perlu kita perpanjang. Tadi kan Rasulullah SAW menasihati apa? Jika diterima alhamdulillah, jika tidak ya sudah. Nanti kelak di akhirat nanti akan dipertanggungjawabkan. Amalan pemerintah, pemimpin kaum muslimin akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat oleh Allah SWT. Jadi tenang saja. Nah, kemudian yang ketiga, anna man nasaha li wulatil amri wa ankara alaihim bittariqatil masyru'ah faqad bari'a minaz zanbi. Barang siapa yang menasihati pemerintah kaum muslimin dan mengingkari kemungkaran yang ada pada pemerintah kaum muslimin dengan jalan syariat Islam, jalan yang sudah ditentukan Nabi tadi, misalkan sembunyi-sembunyi atau menulis surat, ya jika kita memiliki kenalan yang mungkin kita bertemu dengan mereka secara sembunyi-sembunyi, maka faqad bari'a minaz zanbi, orang tadi telah berlepas diri dan dia tidak akan terkena dosa. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menulis dosa untuk orang tadi karena dia tadi sudah berusaha sesuai dengan jalannya. Rasulullah SAW sudah memberikan jalannya seperti itu, menasihati dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah, kemudian yang keempat adalah an-nahyu an itsaratil fitani, larangan untuk menyulut api fitnah. Ya, dilarang keras. Karena jika adanya fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, adanya oknum yang menfitnah pemerintah hingga akhirnya menjadi besar, maka akan ada lagi madorot, kerusakan yang lebih besar. Ya, mungkin akan ada pertumpahan darah. Nah, sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kalau kita perhatikan di dalam petunjuk Rasulullah SAW itulah sebaik-baik petunjuk. Sabda Rasulullah SAW, hadis-hadis Nabi, dalamnya sudah terkandung banyak sekali petunjuk. Ya, petunjuk. Rasulullah SAW bersabda tanpa hawa nafsu. Ketika Rasulullah sudah bersabda, ya sudah, itu semuanya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dari zat yang mengetahui segala sesuatu, baik di masa lampau maupun masa akan datang. Sehingga seorang muslim harus benar-benar mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Nah, kalau Rasulullah sudah mengatakan nasihati, tidak terang-terangan, tidak di atas mimbar Jumat, ya sudah kita ikuti. Apakah antum lebih mulia daripada Rasulullah? Apakah antum memiliki janji dengan Allah? Kan enggak. Yang ada kan Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah sudah mengatakan seperti itu, ya sudah kita ikuti. Daripada akan muncul madharat, kerusakan yang begitu besar. Mau pertumpahan darah antara satu dengan yang lainnya? Mau saudara kita dibunuh? Mau kerabat kita dibunuh? Kan tidak mau. Ya sudah, ikuti petunjuk Rasulullah SAW. Berarti kita melihat kemungkaran pemerintah, kita diamkan saja? Tidak, kita nggak diamkan. Kita nasihati mereka. Tetapi jalannya adalah dengan menasihati secara sembunyi-sembunyi. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak ya sudah. Ingat, kalau antum nggak seperti itu, berarti antum benar-benar meragukan ilmu Allah, ilmu Rasulullah SAW. Rasulullah mendapatkan ilmu dari Allah. Allah mengatakan seperti itu, nasihati. Kalau diterima ya alhamdulillah, kalau enggak ya sudah. Dan ingat, Allah itu Maha melihat. Allah tidak akan membiarkan kemungkaran atau kezaliman berada di muka bumi bertahun-tahun, ratusan tahun, enggak akan pernah. Jadi Allah itu akan menggantikan generasi-generasi. Generasi buruk akan digantikan generasi yang baik. Nah, kemudian yang kelima, adamul khuruji 'alal wulati ma lam yazhar minhumul kufr bawah. Larangan menggulingkan pemerintah kaum muslimin, ya, atau khuruj atau demo atau keluar atau membasmi pemerintah kaum muslimin selama mereka tidak tampak
kekufuran yang jelas sekali. Kalau misalkan pemimpin kita benar-benar ya misalkan keluar dari agama Islam, memakai simbol-simbol non-muslim, dan jelas sekali, dan dinasihatin ini, boleh kaum muslimin untuk menggulingkan dan sah. Nah, qadfillah zanallahu wa iyyakum. Satu hal yang tidak disebutkan oleh penulis di sini, yang sangat penting sekali, adalah kembalinya kaum muslimin kepada petunjuk Rasulullah SAW, dan kaum muslimin harus memperbaiki diri. Tidak semuanya kerusakan pemerintah, kerusakan yang terdapat pada para pemimpin itu salah mereka, tidak. Tapi bisa jadi adalah kita. Pemerintah adalah cerminan dari rakyatnya. Ingatlah Allah SWT pernah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Kalau kita menginginkan pemimpin kita saleh, pemimpin kita baik, ya, pemimpin kita amanah, tidak korupsi dan yang lainnya, kita juga harus merubah diri kita. Tidak hanya diri kita, kita juga harus saling menasehati satu sama lain. Kalau kita hanya berubah diri sendiri, kalau kita soleh sendiri, kita mengabaikan nasihat kepada orang lain, kita tidak mau menasehati saudara kita, apakah mungkin Allah SWT bisa merubah? Apakah mungkin Allah SWT akan merubah nasib kita? Kan enggak. Kemudian perhatikanlah asar dari Ali bin Abi Thalib. Ketika orang-orang yang membangkang Ali bin Abi Thalib mengatakan, kenapa pemerintah kita saat ini adalah pemerintah yang jelek? Kata Ali bin Abi Thalib, ketika Rasulullah SAW masih hidup, rakyatnya seperti saya dan Utsman. Saat ini rakyatnya seperti kalian. Rakyatnya seperti kalian. Apakah mungkin? Apakah akan sama? Kan berbeda. Jadi Ali bin Abi Thalib meyakini bahwasannya barang siapa yang menginginkan pemerintah yang saleh, pemerintah yang amanah, pemerintah yang menjaga keadilan, maka masyarakat juga harus merubah diri mereka. Pemerintah adalah cerminan dari rakyatnya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Nah, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Nah, pembahasan tentang kewajiban kaum muslimin terhadap para pemimpin mereka dan sesama muslim. Wallahu taala alam, wabillahi taufiq, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.